Bayangkan kamu berjalan dalam kegelapan, tidak tahu arah, tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Itulah yang dialami seorang pria saleh bernama Tobit. Tobit adalah orang benar. Ia setia kepada Tuhan, meski hidup di pembuangan. Ia memberi sedekah, menolong orang miskin, bahkan menguburkan orang mati yang ditinggalkan. Namun suatu hari, hidupnya berubah. Karena sebuah kecelakaan, ia menjadi buta, gelap, total. Dalam keputusasaan, Tobit berdoa, "Tuhan, aku lelah. Ingatlah aku." Di tempat lain, seorang perempuan bernama Sarah juga berdoa dalam kesedihan. Ia kehilangan 7 suami karena gangguan roh jahat. Ia merasa terkutuk. 2 doa, 2 hati yang hancur, 1 jawaban dari surga. Tuhan mengutus malaikat agung Rafael. Namun Rafael tidak turun dengan kilat dan gemuruh. Ia tidak menampakkan diri dengan sayap bercahaya. Ia datang, menyamar. Rafael memperkenalkan dirinya sebagai Azaria, seorang sahabat perjalanan. Ia menawarkan diri untuk menemani Tobias, anak Tobit, yang hendak pergi jauh mengambil harta keluarga. Perjalanan itu penuh bahaya. Di sungai, seekor ikan besar hampir menyerang Tobias. Namun Rafael berkata, "Jangan takut, tangkap ikan itu. Ikan itu bukan sekadar ikan." Empedu dan hatinya kelak menjadi alat penyembuhan dan pembebasan. Rafael membimbing Tobias ke rumah Sarah. Ia mengajarkan cara mengusir roh jahat dengan doa dan keberanian. Dan roh itu pun lari. Sarah akhirnya bebas. Ia menikah dengan Tobias dalam damai. Namun mukjizat belum selesai. Ketika Tobias kembali kepada ayahnya, Rafael berkata, "Gunakan empedu ikan itu pada mata ayahmu." Dengan iman, Tobias mengoleskannya. Perlahan, cahaya kembali. Tobit membuka matanya. Ia bisa melihat lagi. Air mata sukacita mengalir. Saat itulah, Rafael mengungkapkan jati dirinya. "Aku adalah Rafael, salah satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan." Lalu ia menghilang. Rafael mengajarkan satu hal besar. Tuhan sering bekerja dalam diam, dalam perjalanan biasa, dalam sahabat yang setia, dalam proses yang perlahan. Ia adalah malaikat penyembuh. Bukan hanya menyembuhkan mata, tetapi memulihkan keluarga, harapan, dan iman. Jadi ketika hidup terasa seperti perjalanan panjang dan gelap, ingatlah, mungkin ada Rafael yang sedang berjalan di sampingmu. Allah menyembuhkan, itulah arti namanya. Dan dia masih menyembuhkan sampai hari ini. Kalau kamu rindu mengenal Tuhan lebih dalam, kalau kamu ingin belajar tentang iman, kisah para santo santa, dan kebenaran tentang Yesus, channel ini dibuat untukmu. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita hari ini. Yuk, klik subscribe dan ikut perjalanan iman ini. Mari bertumbuh bersama, semakin dekat kepada Yesus setiap hari. Karena iman bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi.